Halo minasan, konnichiwa, Didik des. Di video kali ini, aku akan membahas masalah berapa sih biaya yang diperlukan untuk kita bisa bekerja ke Jepang melalui jalur Tokuteki no Mandiri dan prosesnya seperti apa. Bagi teman-teman yang penasaran, langsung aja simak videonya. Yang pertama, saya akan membahas bagaimana prosesnya apabila teman-teman minasang semuanya ingin apply dengan menggunakan visa Tokuteki no jalur mandiri. Yang pertama adalah minasang pastikan sudah mempunyai beberapa syarat, yaitu yang pertama ada SSB yang mau di-apply, pekerjaan yang di-apply, dan juga JLPTN 4 atau JFT Basic A2. Nah, apabila dua syarat ini minasang sudah punya, minasang bisa langsung apply atau langsung mengirim lamaran pekerjaan ke email TSK tersebut. Selain daripada dua sertifikat ini, minasang juga bisa menggunakan Yukachuso ya atau Senmonkyu. Setelah minasang apply ke TSK tadi, apabila dirasa cocok kualifikasi minasang dengan pekerjaan yang minasang apply tadi, maka TSK akan menjadwalkan interview dengan minasang. Nah, di sini TSK biasanya akan bertanya beberapa pertanyaan seperti pengalaman kerja, mungkin gaji yang diinginkan, dan lain-lain ya minasang. Apabila TSK menyatakan lolos, maka akan dijadwalkan dengan pihak perusahaan. Nah, apabila jadwal dengan perusahaan sudah ditentukan, maka minasang akan interview dengan perusahaan penerima yang akan menerima minasang atau tempat minasang akan bekerja nanti. Nah, apabila proses ini minasang dinyatakan lolos lagi, maka proses selanjutnya adalah pengurusan dokumen. Dokumen pertama yang akan diurus yaitu biasanya minasang akan menerima kontrak kerja. Itu biasanya 1 minggu atau 2 minggu setelah minasang mensesu dengan perusahaan tadi, kontrak kerja itu akan turun ya minasang. Setelah kontrak kerja turun, kontrak kerja itu minasang print dan minasang tanda tangani bagian yang minasang wajib tanda tangani saja. Jadi di print bagian yang ditandatangani minasang karena membutuhkan tanda tangan basah ya minasang. Dan selanjutnya yang telah minasang tanda tangani tadi minasang kirim ke alamat TSK yang ada di Jepang melalui EMS. Selanjutnya setelah minasang ngirim kontrak kerja tadi, ada beberapa dokumen lagi yang harus minasang persiapkan untuk pengurusan COE atau Certificate of Eligibility. Yaitu yang pertama ada paspor, terus yang kedua yaitu medical check up minasang, terus habis itu foto ya, background putih minasang. Dan setelah tadi lengkap, minasang tinggal tunggu, duduk manis di rumah menunggu COE datang ya minasang. Nah, selanjutnya setelah COE datang, minasang tinggal mengurus yang namanya KTKLN atau EID. Dan setelah EID jadi, minasang pergi ke Konsulat Jenderal Jepang sesuai dengan wilayah tinggal minasang ya. Seperti saya misal Jawa Timur, berarti saya pergi ke Konsulat Jenderal Jepang yang ada di Surabaya. Nah, biasanya proses pengurusan visa ini berlangsung kurang lebih 3 hari kerja ya minasang. Kalau KTKLN tadi bisa 1 hari jadi. Nah, setelah 3 hari kerja biasa minasang akan mendapatkan kayak form untuk pengambilan visa tadi di tanggal berapa dan jamnya jam berapa. Nah, setelah visa jadi, selanjutnya minasang bisa mempersiapkan tiket dan lain-lain dan minasang bisa pergi ke Jepang. Nah, yang kedua yaitu berapa sih biaya yang dikeluarkan kalau kita proses TG melalui jalur mandiri minasang. Nah, untuk biayanya bervariasi ya minasang. Ini biaya yang saya keluarkan berdasarkan pengalaman pribadi. Setiap orang bisa sama, bisa tidak. Tentunya tergantung perusahaan penerima dan TSK-nya. Ya. Yang pertama yaitu biaya pembuatan paspor. Kalau pembuatan paspor kurang lebih sama semua ya, tapi tergantung paspornya minasang. Elektronik paspor atau paspor biasa. Kalau saya paspor biasa sekitar 350.000, yaitu biaya pertama, paspor 350.000. Untuk yang kedua yaitu biaya medical check up, yaitu sekitar 550.000 ya minasang. 550.000 untuk medical check up sesuai dengan persyaratan medical check up Tokuteki no. Nah, yang ketiga yaitu biaya pengiriman dokumen ke Jepang.
Waktu itu saya menggunakan jasa EMS dari kantor pos Indonesia, yaitu sekitar 315.000 untuk sekali pengiriman data, ya 315.000. Selanjutnya yaitu biaya pengurusan untuk EID atau KLN, yaitu sekitar 189.000 ya minasang. Kita bulatkan aja lah 200.000. Setelah itu pengurusan visa yaitu sekitar 330.000 ya untuk visa single entry ke Jepang. Itu tadi biaya pengurusan untuk dokumennya ya minasang. Nah, kebetulan saya juga ada biaya yaitu dari TSK meminta sekitar 5 mang ya untuk biaya pengurusan dokumen yang ada di Jepang. Terus tiket pesawat saya beli sendiri sekitar 4.300.000. Nah, kurang lebih itu biaya yang kita keluarkan untuk pengurusan dokumen, TSK, dan tiket pesawat. Untuk selebihnya uang saku karena saya Tokutegino Mandiri, jadi saya harus bawa uang saku lebih daripada saat Jisuse terdahulu ya minasang. Dikarenakan kita bisa jadi apa-apa beli sendiri di sini. Yaitu saya bawa sekitar 5 juta ya. Kalau saya tukar ke yen dapat sekitar 4,5 mang ya. 4 mang 5.000 yen. Nah, itu uang saku yang saya bawa. Jadi total semuanya untuk uang saku, pengurusan dokumen, TSK, dan tiket pesawat itu sekitar 16 jutaan ya minasang. Untuk selebihnya biaya perjalanan minasang maupun buat isi koper itu tergantung minasang sendiri. Nah, kurang lebih itu biaya yang akan kita keluarkan apabila minasang proses Tokutegino menggunakan jalur mandiri. Setiap orang tentu berbeda ya pengalamannya. Tapi ini bisa dijadikan referensi. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen ataupun DM saya di nomor WhatsApp saya yang akan saya taruh di komentar. Saigo made kono doka mitte kudasate arigatou gozaimashita. じゃあ、好きな動画にお会いにしましょう。